Jangan sampai orang mikir Dima Karajo, tapi apa yang nyo Karajo. Ya, kalau Dima kan otomatisnya bekerja untuk orang lain. Ya. Tapi pekerjaan kau nggak harus bekerja dengan orang lain. Ya. Kita bisa bikin usaha sendiri. Nah, banyak usaha. Banyak usaha yang bisa. Ada pahu, ada kaki, ada usaha, ada rezeki. Mantap. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana sadunya basu balik kita di acara kesayang kita di podcast Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak disiko tampeknya. Masih bahasa Mambo Desbi Sugari selama 1 jam ke depan akan menemani waktu istirahat makan siang sanak sadonya. Nah, seperti biasa di podcast Tampek Mota kita selalu menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif dari Sumatera Barat tentunya. Nah, kaliko seorang entrepreneur. Nah, iko punya usaha yang bisa kita sharing-sharing, kita bagi-bagi, kita ambil pelajaran dari pengalaman udako mengenai franchise dan lain-lainnya. Penasaran? Kita perkenalan saja Uda Ahmad Fauzan. Assalamualaikum Uda. Waalaikumsalam Bang. Okay. Wah Bang bawa Uda ancak aku. Uda lah. Uda nak. Biar Minang. Biar Minang. Siap. Uda Ahmad atau Uda Fauzan panggilannya? Fauzan ya. Oke, Uda Fauzan. Uda Risiko adalah seorang entrepreneur, kan masih ngambang kok. Entrepreneur kan kata umum ya. Kata umum. Mari kita khususkan. Iya. Ya. Kira-kira entrepreneur di bidang A Uda Fauzan kok. Kini bergerak di bidang kuliner ya. Oke. Kuliner, minuman ya. Oke. Minuman yang seperti apa dah? Minuman yang pada zamannya waktu itu hits 2019, boba. Minuman boba. Okay. Boba drink. Bubble ya. Bubble. Kalau kecil orang kininya boba drink ya. Iya. Yang hitam bule-bule. Yang hitam bule. Siap. Dan udah punya sebuah brand sendiri. Ya. Oke. Apa namanya dah? Papiko. Pasti penasaran kan? Si Papiko kok namanya kan. Banyak yang tanya. Nah, banyak yang tanya dah. Biar untuk mengobati rasa penasaran kawan-kawan di rumah lah. Kira-kira apa sih arti Papiko atau ada kepanjangannya gitu? Kepanjangannya Padang Pinggir Kota. Padang pinggir kota. Karena memang lahirnya di pinggir kota. Cuma ada kawan-kawan yang mempelesetkan Papiko. Jadi aku kade Papi. Jadi kawan-kawan adik-adik Andake itu akrab manggil Papi yang di kampus. Jadi mantap. Sekalian itu jadi kepanjangannya Padang Pinggir Kota. Sekalian ketika nampak outlet yang Papiko. Gitu. Bisa lu diplesetkan Bisa diplesetkan sama adik-adik di kampus. Bahkan udah Fauzan sendiri jadi panggilannya Papi gini jadi. Keren aja sih. Iya. Karena ada sebuah brand dan punya panggilannya sendiri. Banyak tuh brand-brand kayak gitu. Punya sebuah brand dan penggalan dari nama brand itu sebuah panggilan. Ya. Oke. Nah, kenapa udah memilih bisnis drink nih kak? Minuman. Semua orang kan butuh minum, butuh makan. Siap. Jadi boba drink itu emang target pasarnya anak SMA ataupun anak SMP. Jadi setiap tahun tuh pasti ada anak SMA terus. Setiap tahun pasti ada anak SMP yang dari SD jadi SMP jadi Mas. Setiap tahun nak mati. Jadi pasar minuman tuh tidak akan pernah mati karena setiap tahun ada anak sekolah. Lagi minum jo manusia kan. Iya, pasti beli boba. Siap. Nah, tapi kenapa kok boba? Kan banyak minum yang lain. Mungkin karena jadi banyak minuman lain pun banyak makanan yang lain. Cuma targetnya di awal bikin usaha ini sebisa mungkin keterkaitan owner atau keterkaitan saya dalam melakukan seminang lah. Dalam menjalankan usaha kok dapat 10%. Jadi usahaku akan bisa dikembangkan. 10% apanya kok? Ke apa? Istilahnya itu. 10% keterikatan. Keterikatannya, ya. Oke. Jadi mengelola istilahnya mengelola usaha. Oke, paham. Maksudnya campur tangan lah campur ya. Campur tangan si owner kepada usahanya 10%. Cukup 10% sih. Karena kalau lebih dari 10% usahaku akan lama berkembang.
Oke. Ya. Manja ya. Manja jadinya. Oke. Mungkin bisa kita contohkan usaha kuliner-kuliner lain seperti gorengan itu tidak bisa dianggap remeh karena bisa mungkin 10.000 orderan sehari berarti omset 1 juta. Betul. Cuma itu memang 100% ke campur tangan owner di situ. Iya, Ketika betul. owner sakit atau owner ada acara, otomatis usahanya Kadai ditutup. tutui. Kadai tutui. Oke. Tapi kalau di awal bikin boba ini memang semuanya dirancang, jadi keterikatan campur tangan owner itu hanya 10%. Oke, tapi untuk pas pertama awal Memang 100%. tetap 100% dulu ya kan? 100%. Karena kita membangun sistem ya. Ya, membangun sistem. Nah, berarti udah kini campur tangannya cuma 10%. 10% ya. Nah, kok pasti kawan-kawan tanya kok 10% itu saya anak kerajaan. Nah. Iya. Oke. Ada tim untuk pertama tentang 100% full ya, membangun brand, menciptakan produk. Habis itu sekarang fokus ke mitra. Fokus ke mitra. Mitra. Oke, berarti buka yang istilah lainnya franchise. Franchise ya. Oke, buka franchise maksudnya udah buka semacam lowongan. Kalau tiba di tempat pekerjaan kan lowongan pekerjaan. Kalau ya. kok dibuka open franchise, Open franchise. reseller gitu Open ya. reseller ya, betul. Oke. Saya itu banyak orang pengen. Awalnya sih itu yang apanya Bang? Udah ya. Boleh. Suka dukanya tuh awal merintis 2019 Desember. Desember 2019, jalan 3 bulan datanglah musibah. Iya betul. Covid 2020 sampai 2021 akhir. Baru normalnya dari tahun lalu sampai sekarang. Baru normal mencari Penjualan. mitra. Mencari mencari mitra. mitranya. Penjualan pun. Penjualan Oke. di outlet dan mencari mitra. Waktu Covid nggak ada orang yang jadi mitra karena memang nggak bisa buka usaha kan. Oke, Ya. siap. Karena ya buka usaha bisa nak baca cari Baca jadi mitra. cari, ya. Tapi yang outlet pertama tetap jalan di saat Covid. Tutup. Karena memang surat edaran dari Pemko datang ke outlet kalau disuruh outlet semua outlet tutup. Oke. Oh, tunggu dulu. Semua outlet tutup kan waktu itu kan yang berskala kayak sampai kafe yang F&B yang gitu. Sampai kayak yang Papiko kok emang dari awal konsepnya tampai nongkrong. Ada tempat nongkrong. Oh, Ada gitu. tempat nongkrong. Saya Ya. sangka kok outlet apa booth gitu. Enggak, Bukan ada ya? tempat kayak kafe. Oke. Dan franchise Kiko sendiri sistemnya si franchiser hasilnya. Mitra. Ya. Mitra tadi kok membuka ibaratnya buka dengan merek yang sama Iya. dengan Nuda, Papiko, tapi konsepnya tetap yang kayak ada nongkrong, tempat nongkrong. Enggak, booth. Oh, booth. Oh, berarti si mitra konsepnya beda. konsepnya Konsepnya booth. Oke. Ya. Mitra konsepnya booth, tapi yang pusat tadi Tetap outlet. Tetap kayak outlet, ya. Kafe kayak gerai. Oh, siap. Oke. Wah, kecil orang nak apa? Kuatkan pusat perbanyak cabang. Nah, pas mana? Iya. Pusat diperkuat, cabang diperbanyak. Cabang diperbanyak. Iya. Nah, itu tadi ya. Tuh perlu tuh. Nah, mungkin kawan-kawan di rumah kok penasaran juga sih. Terus awak sih. Iya. Kan karena membuka sebuah usaha dengan brand baru yang ya belum dikenal orang sejak Ya. awal kan, Ya. otomatis lah kita baru mbek namo gitu. Baru mbek namo, baru bangun usaha. Pasarnya walaupun lah di big, kalau misalnya kayak udah mungkin alah matang lah konsep-konsepnya, siasat target yang dituju segala macamnya. Ya. Dan pas awal-awal tuh bahas sih respon orang-orang. Pas awal-awal sih memang apa sih? Iko serius orang kau usaha kau saya kan. Oke. Pastilah ada sentimen-sentimen negatif pasti ada di Ah. masyarakat. Cuman yang support pun lebih banyak dari itu. Hmm. Jadi kalau awak pikir yang negatif-negatif tuh bila akan berkembangkan tuh. Jadi Betul. negatif tuh didangan. Saya support kawan-kawan tetap membuat awak bangkit atau mau untuk mengembangkan usaha yang tadi. Oke. Oh, penasaran dah. Kalau yang usaha-usaha yang kayak Drinko, awak paling kalau dari semua usaha yang misalnya jualan ya, Ya. awak paling tertarik sama yang minuman kok, karena pertama kena simpelnya, Ya. yang kedua keuntungannya. Siap. Iya. Betul, dah. Iya. Betul. Pertama kerajaan apa ya payah dah. Enak Pak. Kerajaan apa ya payah dah. Apalagi franchise. Ya. Barang lah di supply dari pusat itu tadi. Ya. Awak tinggal membuat saja dah. Buat, Dari ribet. resep ala dia Resep ada dia. bahan baku lah dia tinggal racik aja. Takarannya lah Takaran dulu. lah, ya.
tinggal meracik saja Meracik, kan. ya. Tinggal kalau misalnya butuh ayange tinggal masak ayange saja. Itu kan pas awal udah bangun misalnya kan brand Papico ko. Nah, di situ udah kan buka. Ya. Di hari pertama biasanya bawa pengunjung kok tiba-tiba meludak atau ada big grand opening itu semacamnya. Oh, awal itu grand opening. Oke. Ada acara waktu itu kebetulan lagi hits lomba cacing-caciang. Oh, oke. Lomba Ya, cacing. tahu-tahu. Langsung grand opening Papico ngadain event lomba cacing. Jadi yang satu terbaik itu waktu itu dapat ada kebetulan sponsor, beberapa sponsor, ada 2 unit handphone. Wih. Juara 1, juara 2 dan juara 3. Oke. Alhamdulillah ada sekitar 150 lah peserta 150 yang peserta. lomba cacing-cacing tadi. Jadi langsung membludak saya baru buka kadang itu langsung rame. Wah. Karena ada grand opening event tadi Betul. seminggu setelah finalnya kita ada live akustik. Oh, seminggu setelah itu ada live akustik. Pas grand final. Oh, pas grand- Lombanya durasinya seminggu. Oke, siap. Nah, jadi pas final Hmm. ada live akustik untuk apalah istilahnya alek. Alek, Jadi iya, bagi kita orang puncak acara, Iya, ya. jadi di situ ada kadai ko namanya Papico. Iko fasilitas yang ada di situ minuman. Jadi kalau namanya bagi kita orang kampung tu ada alek. Betul. Itu aleknya tadi lomba tadi sama live akustik. Oke, siap. Nah, berarti udah sebuah ada konsep-konsep yang mungkin bisa juga dipakai oleh kawan-kawan di rumah. Para pelaku usaha yang baru-baru lah gitu yang ada. baru-baru, ya. Cara mendatangkan pelanggan awal. Iya. Apa yang lagi hits? Apa yang lagi hits? Wadon tempe wak. Iya, siap betul. Tapi jangan chip, beku kan takut. Ini kan Kalau lagi dilarang hits, ini, iya, Wak. dilarang lah uliah doh. Cari yang lain Betul. yang positif kan. Yang positif ya. Nah, ya apalagi ya gitulah kalau misalnya kita buka usaha yang paling baru itu adalah mendatangkan pelanggan awal. Iya. Mendatangkan customer awal apa ke tampe awak rami langsung gitu kan. Iya. Kita punya trik-trik tersendiri, salah satunya dengan grand opening tadi Iya. Grand openingnya enggak sekedar hanya perayaan-perayaan tapi apa yang paling menarik pada saat itu kita Iya. grand opening. Ternyata pas udah grand opening di Papico ada orang sedang hobi main game cacing. Cacing Sedang tu. ajang Be itu. ajang langsung. Be ajang tuh otomatis karena game cacing ke pasarnya adalah anak-anak muda, Iya. sesuai target market. Sesuai target market, Nah, ya. Kok harus jadi bahan pertimbangan untuk kawan-kawan di rumah yang ingin buka Iya. usaha. Iya. Karena emang banyak pelaku usaha yang bingung pas awal. Baru-baru lu itu sepi sampai kayak gitu mengicik kan Iya. menormalisasi hal-hal kayak gitu. Padahal kalau bisa diakali, di-cheat lah sih. Nah, kan? di-cheat, iya. Bisa diakali kayak udah kan langsung bisa rame. Langsung bisa rame, ya. Oke. Apalagi kalau rame nampak alik orang tidak hanya yang datang tapi yang lewat pun. Yang lewat pun mencari. Cile. Oke. Mungkin kau penasaran kok kawan-kawan di rumah sadolahnya kok kayak apa sih Papico kok. Iya. Nah, kok kami tim dari TVRI lah ada videonya. Oh, boleh ada diputar video. nak? Oh, boleh. Penasaran awak Oke. jadi Oke, saudara-saudaranya yang lah penasaran sama Papico kok kita putarkan video berikut ini. Check it out. Mau tanya orang awak, di siko tampeknya. Nah, itu tadi video dari Papico. Nah, dikupas lah seketik loh. Nah, dikupas seketik dulu. Tadi yang mau cari lihat
banyak anak muda-muda nongkrong. Iya. Dan seleranya pun selera anak muda mana. Apalagi di zaman 2019 2020 tuh sedang hitsnya boba. Boba, ya. Emang sedang disukai orang. Tambah tadi ada makanannya ya? Ya, pisang crispy. Pisang crispy. Ya, pisang tui. Pisang tui. Jadi makan pisang sambil santuy. Oh, siap. Pisang tui. Iya. Makan pisang sambil Sambil santuy. santuy. Minum boba. Minum Ya. boba. Siap. Nah, itu konsepnya dari awal hado makanan atau menyusul kudian itu? Makanan menyusul kudian. Oke. Karena request dari pelanggan masaknya tibo situ cuma minuman. Cuma minum Ya, saya. jadi nyo kadang nyo ngemil, jadi kita siapkan brand baru lo pisang tui namanya. Oh, itu brand terpisah berarti. Itu kalau itu collab. Jadi Oke. berdua ownernya awak Yang surang tuh ada Papiko. rekan surang lain. Oke, siap. Yang untuk pisang. Untuk khusus pisang dia lah kerajaan lah itu ya. Iya. Yang penting awak saling Saling menguntungkan. Nah, itu yang kolaborasi itu. Iya. Jadi kalau dulu yang bisa diambil dari Siko. Ah, Kalau aku nak adalah- taluk seorang bagi aja kawan. Bagi itu kawan. Iya. Ya kadang gitu Bang. Apalagi awak membangun usaha baru. Iya. Usaha baru, modal mungkin alun sebanyak-banyak yang lah konglomerat ya. Awak kau perintis kan? Baru perintis Kamu, kan. iya. Nah, Nak pewaris dah. calon konglomerat. Amin. Ya kan? Awak perintis bukan Amin. pewaris. Bukan pewaris. Iya. Modal mungkin pas-pasan dulu. Kan ada kawan ya. Ya. Nggak harus meminjam, nggak harus Iya, meminjam. nggak harus meminjam. Nggak harus meminjam. Awak punya kelebihan apa? Minuman. Ya. Kawan punya kelebihannya bisa makanan dan orang kebutuhan pun demand ya. Iya. Kan ekonominya ada itu. Nah, supply and demand. Supply and demand Iya. ya. Kalau ternyata permintaan banyak untuk cemilan. Iya. Dan kebetulan lo pada saat yang sama kita nggak bisa melakukannya. Nggak Iya. bisa melakukan caranya. Nggak harus awalnya mengerajaan sedolahnya Iya. kita coba kolaborasi dengan yang lain. Istilah orang wae jangan makan sabu jure ure ya. Iya. Makan tabu juru ure ju tanah-tanah. Oke. Nah, gitu tadi itu kalau kan baru 5 balik ini pembicaraan Iya. kok. Iya. Kayaknya lah langsung dagyang-dagyang pade dari awal. Giko. Iya. Kalau berbicara tentang bisnis-bisnis yang kayak Giko kok menarik dari awak. Iya, Bang. Menarik kenapa? Banyak orang yang berpikir, Ya. banyak orang berpikir usaha-usaha. Contoh lah yang bagian franchise sudah tadi itu kan Ya. but cuma tuh. But, ya. Banyak orang mikir kan, gengsi kurang segala macamnya. Ya. Padahal, sebelum cek udah tadi yang bisnis gorengan tadi itu, Ya. bantuannya latihan segala Iya. macamnya. Tapi omsetnya luar Omset biasa. gila-gilaan. Ya. Bahkan bisa melebihi juga yang tampil-tampil yang kadang-kadang Ya, sehariannya, sehari. harinya bisa 1 juta sehari, bisa 2 juta sehari, Ya. ya kan? Bisa lo berasiahnya pun bisa separuh. Separuh ya. Ya, bahkan kalau minuman kabarnya bisa 3 kali lipat. 60% lah. 60% Iya, ada. Ya, 60%. sampai 10% modal. Itulah di luar gaji kalau di pusat tuh karyawan. Ada Alun ya? habis 50% lah sama operasional sama karyawan. Oke, lumayan lah. Lumayan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu yang harus misalnya Giko. Pekerjaan tidak harus ngantor. Nah, Nah, iya, ada. benar. Bekerja jangan sampai orang mikir di ma karajo. Mm-mm. Tapi apa yang nyo karajo. Apa yang karajo. Ya. Kalau di ma kan otomatisnya bekerja untuk orang lain. Ya. Tapi pekerjaan kok nggak harus Nggak bekerja harus dengan bekerja orang lain. dengan Kita bisa bikin usaha sendiri. Ada Banyak usaha. banyak usaha yang bisa. Ado paho, ado kaki, ado usaha, ado rasaki. Mantap. Tolong dipotong masuk masuk ke short ya, masuk ke TikTok ke jedak jeduk Iya. ya. Oke, ada pawa, ada kaki, ada usaha, ada rezeki. Ada rezeki. Pastinya ada. Iya. Allah nak kasih sio dah. Iyalah. Apalagi dengan usaha yang kayak Giko, usaha-usaha yang menurut awak sangat-sangat potensinya tinggi. Ya. Apalagi yang awak sebut tadi, li minumnya manusia kok. Aduh yang lanjut. Dah, pengen tanya Ceda. Yep. Wak pengen agak rapi seketik. Ah. Agak rapi seketik kok. Kawan-kawan di rumah pun pengennya agak teratur kok. Kan mulai awal udah buka usaha. Apa sih tadi udah memikir kebutuhan anak-anak SMP semacamnya. Pengen diurutkan mulai pemilihan nama, pemilihan tempat, pemilihan buka usahanya dan apa kiat-kiatnya kayak tadi salah satunya lah masuk tadi kan yang grand opening. Itu tetap untuk menjaga pelanggan kah. Mulai Oke. enggak ada. Kiat-kiatnya dari awal pertama itu
nyo buka usaha. Oke. Buka usaha jalan tahu, habis tu cari browsing, dapatlah minuman boba. Oke. Akar usaha ko dakik dari rumah, dibukalah dakik rumah. Kebetulan rumah tinggal di Kai Kale, di Mega Permai, buka di Mega Permai. Habis itu cari nama, apa sih yang asik di Danga. Namanya dulu memang hobi lo baca koran waktu sekolah dulu. Ingat kalau pinggiranku istilah disingkat sama orang Papiko, Padang Pinggir Kota. Padang Pinggir Kota Papiko. Rasanya apa lu easy listening di lidah. Murah dia diucapkan di lidah dan brandnya enak didengar. Jadi terciptalah Papiko karena lokasinya di pinggir kota, namanya Papiko. Itu awal merintis. Oke. Biar kayak di rumah. Habis itu yang cek lai, kebetulan di Kai Kalek tu emang transitnya anak sekolah. Oke. Di situ ada SMA 8, ada SMA 7, ada SMP 26, ada SMP Batangan Naik pun di situ, SMA Batangan Naik transit di putanya di situ. Jadi memang kayaknya orang ndak ada memikirkan market untuk itu dah tu. Ndak ada yang memikirkan kalau nak sekolah tu bakalan rami di sekitaran Kai Kalek itu untuk sekedar transit. Makanya pilih memang lokasinya. Awalnya banyak orang yang apa? Pak sih modal keluar modal banyak, bukanya di pinggiran, Pak nak di pusat kota. Iya. Karena Wak sebelumnya lah survei, karena lah riset untuk market Wak anak sekolah. Jadi memang di situ banyak anak sekolah. Ya tercetuslah Papiko di pinggiran kota. Pinggir kota. Siap. Dan berarti udah emang riset dulu ya? Ya, pastilah. Berarti pertama sana sebelum membuka sebuah usaha itu pertama sekali adalah riset. Wajib riset. Ya. Apa SWOT-nya sih ya, istilah baratnya kan? Iya. SWOT-nya, strength-nya apa? Kekuatannya, weakness-nya apa, kelemahannya apa? Itu apa tinggi nak peluang awak di situ Kan kayak pemilihan tempat tadi, kenapa dipilih situ? Karena awak target market awak di situ anak-anak sekolah dan situ pusatnya orang transit anak-anak sekolah. Sesuai target market. Jadi awak harus tahu juga sebelum membuat usaha, tahu sasaran awak. Kasih kau jual barang kau. Iya. Itu pasan cek lain untuk anak SMA Batangan Naik waktu itu memangnya pelanggan tetap. Jadi kadang ko jam 2 balik. Adik-adik tu pulang capek, nyo gedor-gedor Papiko ko. Bang, buka le bang, kami ni duduk. Mungkin mesti ada adik-adik ama nonton tu 2009 balik. Tapi itu suatu apa ya? Adik-adik tu memang menunggu kadek ku buka. Jadi suatu apa lo rasa perasaan batin ya. Perasaan batin. Tak batin lah bang, apa haru lo tu Adik-adik tu nyium gedor-gedor tu. Kebetulan memang nginap di dalam kan, di jagoan. Bang, buka lah bang, kami minum tu datang nyorami anak SMA Batangan Naik tu. Itu sangat-sangat membekas ya. Membekas karena nyo buka outlet kami jam 2 balik, nyo tiba jam 11 karena waktu itu hari Sabtu nyo memang capek pulang ya, mungkin kelas meeting ataupun nak tahulah. Jadi nyo tiba rami-rami, bang buka lah bang, kami duduk. Itu membekas, terharu jadinya gara-gara adik-adik tu. Tak hanya di kita yang menunggu, tapi bahkan pelangganku sampai bisa brand aku inyo yang menunggu awak ya. Saking kuatnya. Itu salah satu yang harus dimiliki oleh seorang pelaku usaha. Brand awak ko menjadi orang di kepala orang ko. Pokoknya top of mind lah. Kalau kelah ke daerah Kayu Kale, kanannya Papiko. Sampai lu muka ada digedor kayak. Oke. Tadi pas pembukaan udah buat lah grand opening macam untuk mendatangkan masa sampai dibuat acaranya. Acara berarti enggak grand opening, hanya grand opening biasa aja berarti event dibuat event yang membuat orang tuh apalagi seminggu ya berulang. Memang sengaja seminggu agar berulang terus orang ikut lomba. Jadi istilahnya itu penyisihan 6 hari. Juara-juaranya itu final di hari malam minggu. Jadi orang datang tadi 1 hari. Orang datang mencoba aja minuman ya. Karena di setiap tiket pembayaran itu free Papiko. Waktu itu kita pakai insert 15.000. Jadi dapat free Papiko. Jadi orang lomba tu pasti nyalah coba Papiko. Nah, iko dah. Tanya celo dah. Iko ada juga beberapa pengusaha-pengusaha awal yang pengen tahu Mbak Asif
cara pola pikirnya gitu ya. Udah madon usaha, madon event, ya. Insert 15.000. Iya. Itu kan kalau dihitung-hitung 15.000 itu kan dikumpulkan dari semua peserta. Berapa peserta waktu itu? 150-an. 150-an kan kumpulan PT itu bisa untuk hadiah. Ya. Untuk hadiah. Tuh siapa tuh udah magiah lo boba gratis. Iya. Hitung-hitungan itu. Karena memang setiap usaha itu pasti usaha itu butuh marketing. Oke. Nah, itulah biaya marketingnya. Siap. Berarti udah Fauzan mengeluarkan biaya marketing di awal tuh. Iya, memang event itu memang nggak akan untung. Oke. Ya, kita kan rugi. Cuman ke depannya efeknya kan Siap, mengalir. siap. Iya. Kita bicara marketing bukan selling. Ya. Nah, itu. Kita mengeluarkan budget di awal. Di awal ya. Mungkin secara uang nggak balik. Nggak balik pasti. Tapi secara branding kita membayar untuk itu ya. Iya, kita membayar itu. Oke. Kok seharusnya banyak yang dipotong-potong kok masa asalnya dagian-dagian sedolah. Kita lanjutkanlah dagian-dagian lagi kok tapi setelah pesan-pesan berikut. Oke dah. Oke, kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak? Di Siko tampeknya. Tanya orang awak di Siko tampaknya masih bahasa Mambo Desbi Sugari dan bintang tamu kita udah Fauzan. Jangan lupa saksikan podcast Tampek Motako setiap hari Senin dan Selasa pukul 2 siang sampai pukul 3. Bisa sana saksikan juga di TV dan live streaming di Facebook, Instagram maupun YouTube-nya TVRI Sumatera Barat, atau bisa juga sana download aplikasi TVRI Klik di Play Store maupun di App Store. Nah, berdasarkan cerita-cerita kita dengan udah Fauzan, Iko harus semangat. Harus semangat. dibagi dah. Anak muda harus semangat. Anak muda harus semangat. Iya. Semoga menjadi amal jariah udah. Iya. Amin. Dah. Yep. Kan udahlah punya Papiko Lebrand. Tadi Iya. kan lah, alhamdulillah Rami ada. Ya, alhamdulillah. Rami. Dan udah buka sebuah teknik usaha itu ya, teknik usaha dengan istilah franchise gitu ya. Dengan Mitra lah. Mitra Ya. Oke. Franchise itu bahasa Gebare ya. agak baris. Wah, mitra. Mitra, Ya. oke. Wah, mitra bisnis ya. Ya, Dengan mitra mitra itu kini lah barabuah. Alhamdulillah lah tujuan. Alhamdulillah lah tujuh. Lah tujuh. Oke. Ya. Itu tersebar Di Kota Padang, Pariaman, Payakumbuh sama Sulawesi Selatan. Oke. Wah, lah seluruh Sumatera Barat ya. Mudah-mudahan ya. next time. Menuju ya. Menuju ya. Oke, target berapa? Target kini 100. Target 100 di tahun keberapa? Di tahun ini dengan mencapai target tuh cara mencapai target tuh kebetulan Alahado sharing sama perusahaan outsourcing. Oke. Jadi mereka yang akan menjualkan Oke. booth itu. Kalau yang tujuh aku kan masih mandiri baru, masih Iya, surang-surang. iya. Jadi Betul. mungkin Oktober mungkin Iya. jalan. Jadi mereka yang menjualkan booth lah. Siap. Yang perusahaan outsourcing tadi. Oke. Di Kota Padang. Se-Indonesia. Oh, se-Indonesia. Iya. Oke. Ya. Berarti ke yang namanya outsourcing sampai ke pekerja kayaknya mencarian. Ini mencari. Oh, Jadi siap. mungkin nggak tahu lah bah mekanisme yang perusahaan kau. Cuman awak kau produk tolong jualkan, siap. Oh, siap. Itu profit sharing system. Profit sharing ya. Iya, betul. Ya. Anda untung aku untung. Nah. Dah. Yep. Mungkin kawan-kawan di rumah pun penasaran. Awal mula kan Papiko lah dulu. Ya. Itu tuh emang dipersiapkan akan punya banyak mitra kah atau hanya tercetus ketika udah membuat Papiko awal ko yang emang di Kayu Kale? Sebelum nama Papiko itu ada emang untuk banyak mitra. Oke, tujuannya. siap. Sebelum ada Papiko itu memang mencari usaha. Ini saran untuk anak muda ya. Carilah usaha itu yang bisa nantinya akan berkembang. Oke. Jadi jangan mentok di situ saja. Jadi sebelum Papiko di Kekale itu ada rancangan untuk mitra ini sudah ada sebelum itu. Oke. Jadi Berarti sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Ya, disiapkan jauh-jauh untuk mitra. Oke, siap. Kini ala 27 dan insya Allah akan running beberapa lagi. Beberapa ya. lagi insya Dan Allah. target 100 di tahun ini. Amin, mudah-mudahan. Semoga tercapai Dada ya. Iya. Jadi Padang Pinggir Kota Papiko gak hanya jadi Padang Pinggir Kota. Iya.
sampai ke pinggir-pinggir Sumatera Barat. Oke. Nah, kalau kini kan mitra udahlah ada beberapa lah tujuan mitra itu sistemnya ada. Sistemnya memang mitra kita tuh dikenakan biaya di awal. Habis itu biaya di awal cukup sekali bayar. Selanjutnya biaya royalti dan lainnya tidak dipungut biaya lagi. Oke, tidak ada biaya royalti. Tidak ada biaya royalti, biaya namo, biaya tidak ada. Memang bayar sekali bayar karena kita kan mitra. Oke. Jadi itu. Oke. Bentar. Tadi Ambo cari di video yang pertama tadi 2,99 juta. Oke, alias 3 juta 3 bahasa juta. marketing. Iya. 3 juta kurang 1.000. Kurang 1.000. Iya, repek gulu-gulu 3. Gulu-gulu 3. 3 repek gini ya. 3 repek. Dulu bisa 10-an. Dah. Tunggu dulu. Itu 2,99. Kalau misalnya mau tahu kawan-kawan yang nonton kok kan pengen ini lah jadi mitra Papiko. Ya. Apa sih yang didapat dari 299? 299 itu mitra dapat boot, dapat perlengkapan untuk bek milsek, dapat menu juga. Habis itu bahan baku untuk 100 cup. Bahan baku untuk 100 cup itu udah termasuk cupnya. Cup, sedotan, boba. Sedotan namanya enggak pipet. Enggak pipet. Kalau diminta pipet. Oke, sedotan. Sampai ke kantong plastik semuanya. Jadi memang mitra itu tinggal jualan. Cari tempat tinggal jualan. Oke. Tinggal cari tampe ready to jualan. Langsung ke dia apa sekali edukasinya. Acara pelatihan training ya. Oke. Dan dengan 100 cup pun kalau laku seruannya langsung balik modal 1 juta. Wah, betul ya. Iya kan, dia kan 10.000 per cupnya. 10.000. Tadi 20.000. Itu beli 3 dapat 2. Oh iya, beli 3 dapat. Beli 2 dapat 3 ya. Iya, beli 2 dapat 3. 20.000 dapat 3. 10.000 itu kalau habisnya dalam waktu 3 hari, bahkan kalau misalnya bisanya habis seminggu. Bahkan kalau keren lu cara marketingnya kan habis hari. Habis hari bisa ya. Iya, betul. Langsung balik modal 1 juta. Langsung balik modal 1 juta. Oke. Nah, itu kalau biasanya kan orang lama usaha kan mikirnya BEP dulu kan. Nah, ya. Baralam mesti balik modalnya, break even pointnya. Tadi ya ternyata kalau misalnya kalau standarnya letaklah 25 cup sehari, sampai hari lah balik modal ya. Alun 1 juta baru. Maksudnya lah balik modal 1 juta gitu. Iya, balik modal 1 juta. Berarti kan sampai kali 3. Sampai kali 3 ya. Oke. Cuman hitungan BEP-nya ada sih di postingan tuh. Oke. Penjualan minimal 20 cup per hari, sebulan BEP. Oke, penjualan 20 cup sehari, sebulan lah balik modal. Iya. Oke, sebulan. Kalau lebih tuh lebih cepat lagi. Betul. Karena hitungannya nggak hanya chip cup tuh bukan untung sadualahnya kan. Karena kita akan beli bahan lagi. Jadi kalau 20 cup sehari, sebulan BEP. Oke. Dan new franchise tuh. Papiko 299 juta. Iya. Dapat semua fasilitas ready untuk Manggale. Iya. Dengan penjualan rata-rata 20 cup sehari dalam BEP. 1 bulan BEP. bisa BEP, bisa balik modal. Balik modal. Itu kalau 20 cup tuh. Iya. Kalau 40 berarti 2 minggu. 2 minggu. Kalau 40 sehari. Oke, itulah pemikiran untung beli bahan. Salah ya. Betul. Sama suat tampe. Betul dah. Ya. Nah. Dah. Kalau ya namanya usaha, semua usaha sih. Ya. Semua usaha kan punya kesulitannya masing-masing. Iya. Kalau di franchise atau kemitraan mode Udako, apa sih kesulitan-kesulitan yang ditemui di lapangan? Kesulitan yang ditemui itu kadang mitra tuh meracik adonan tuh tidak sesuai SOP lah. Jadi kadang rasanya lari. Jadi kadang pelanggan, yang di situ lama, di situ enggak. Karena sebenarnya tuh human error kan, kesalahan betul. Si ownernya itu dalam meracik bobanya, dalam merebus boba pun ada teorinya, dalam membuat adukan ada teori. Kadang disitulah kendalanya di lapangan mitra kok, ownernya tuh nggak sesuai SOP membuat minuman. Padahal awak lah magihan SOP-nya masak bobanya kayak giko, apinya kayak giko, banyak ayas minyak giko, selama giko dimasak ya. Bahkan takaran seluruhnya itu memang dikasih pakai apa? Gelas gitu. ukur ya. Oh, ada gelas ukurnya. Iya, kalau bahan bakunya pakai udah ditimbang, bahan-bahan yang lainnya kayak susu cair, boba dan lain itu dia gelas ukur.
Oke. biar semua rasanya sama. Samo ya. Cuman ya kadang orang tuh Ini di kacang. lapangan tuh beda kan. Betul, betul. Jadi disitulah kendalanya tuh rasanya berubah-ubah. Kadang Oke. tuh pelanggan jadinya yang betul. komplain. Mm. Takutnya malah merugikan Nama brand ya. jadinya ya. Oke. Itu bagi dulu sana yang misalnya minum papikur sampai lain berbeda rasanya Iya. itu Ownernya hanya sedang human pandai. error. Human Ya, error. bisa jadi ownernya, bisa jadi karyawannya. Bisa jadi karyawannya, ya. Nah, atau emang kendala teknis di lapangan, entah itunya orang sedang rame Ya, kan. kacang-kacang, Bisa ya. jadi. Itu human error tadi ya. Oke. Kalau kendala-kendala lain apa dah? Misalnya kan yang namanya mitra semakin banyak semakin sakit kepala biasanya itu kan. Ya. Sedangkan awak punya kadai sih cik, ada karyawan gak tigo lo cara pikirnya kan. Iya. Nah kalau di mitra kok apa sih yang udah Nah, itu tadi balik ke awal tadi, sebisa mungkin campur tanggal owner 10%. Oke. Nah, target memang ketika mitra kola 10 kita cari tangan kanan lah. Kita cari tangan kiri lah. Nyo ya mungkin nyo akan yang mengurus distribusi bahan baku, ada yang mengurus marketing, branding dan lain-lain. Jadi kalau memang awak yang mengurus adonya, yo tujuh aku sih lah yang ada yang di Merauke, bang kirim bahan baku, mari lah ngirim paket. Pekumbuh minta request sama aku kirim paket. Jadi kalau masih di bawah 10 mitra tuh alun tak cover untuk mencari perpanjangan tangan lah. Oke, tapi kalau ala 10 Ala sitel ala cukup. ala setel lah bisa untuk di hire satu Agak orang, surang loh. seorang orang untuk setidaknya untuk supply bahan baku ke iya. mitra-mitra ya. Mitra ya. Oke, kalau ada yang tiba-tiba mendadak ada enggak? Aduh. Hari kini kok juga dah. Aduh. Malamnya lah pesan 50 Oke. untuk satu rasa. Oke. Siangnya lah habis. Oh. Hanya pesan sore bisa sore kau. Memang apa dituntut lo ya apa kan proporsional lah ya diantarkan lah produk itu ke owner tadi. Oh, itu dikirim lewat ekspedisi. Kebetulan lagi di Padang. Kalau di luar daerah itu memang nggak bisa. Luar daerah disarankan Bali banyak saya lah. Banyak saya. Rasa-rasa biko karena rasa-rasa lah tinggal separuh atau lah piampi Piampi. capek order ya. Ya. Kan biko jangan sampai barang Barang putih. bahan putih. Iya. Awak akan mengalih juga. Iya. Aduh, berarti lah itu di trending dari awal sedoalahnya. iya. Mulai dari SOP-nya Iya. sampai ke untuk cara pemesanannya biar Iya. capek nada. Bahkan mengajar boba ke pelanggan tu pun diajar acara supaya orang tu akan membekas bang. Oke. Mengajar boba tu acara pelayan, memang pelayanan ke pelanggan lah nomor satu kan. Bahasa keren kok customer relationship-nya. Bisa Pak catat juga apa tuh? Customer relationship. Ya, Siap. si pelanggan kok bisa terjadi relasi antara awak si penjual dengan Si pelanggan. si pelanggan customer tadi. Ya. Nyo datang sampai awak kok wah ini sampai situlah nyo orangnya ramah ya Ah, kan. iya. Udah. Seperti sampai ke situ udah SOP-nya. Iya. Oke. Beda misalnya kayak di rumah nak. Di rumah tuh harusnya ada SOP juga untuk anak gadis atau anak bujang di rumah datang tamu kan, Iya. madong galih, kalau kan kayak iko. Iya. Kalau yang tak tangkai kadang tangan masalah. Iya. Betul ada. Iya mas. Kan harus ada orang SOP. Iya. Jangan sampai orang malih minum jadi ya kan. Iya. Oke. Oke. Dari 2,99 itu dapat sadoalahnya. Iya. Kurang tinggal manggale, yang penting cari saya tampe. Cari tempe. Oke. Kalau rumahnya tapi jalannya ke rumahnya saya buka. Beca hilang biaya tampe. Biaya sewa tempe ya. Betul. Nah, oke. Kita masih banyak yang dikupas kok. Siap. Tapi kok ada pesan penting lo dari TVRI yang perlu lo di sana-sana di rumah saksikan. Oke, ini sana-sananya kita akan lanjutkan bincang-bincang kita sama Uda Fauzan. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak? Di Siko tampeknya. Yap, kita kembali lagi di podcast Tampe Mota. Matanya orang awak di Siko tampeknya. Nah, ceritaku masih tergantung. Masih tergantung. Masih tergantung. Seketek lah. Seketik lagi kok awak masih ingin melampiaskan rasa penasaran awak. Apa itu dah Nah, penasaran? kok mewakili mungkin beberapa pikiran dari kawan-kawan di rumah. Iya. Macamnya kan dia namo usahaku butuh modal. Ya.
entah itu modalnya secara finansial, Ya. entah itu modalnya kemauan segala macam Iya, ada. iya, betul. Kan tadi ada di angka 2,99 juta untuk buka franchise Iya. kan? Sebagai mitranya dari Papico. Papico ya. Mitra Papico. Kalau Dewa kalau misalnya dibandingkan dengan brand lain, Iya. Wak, kalau Wandang itulah tergolong yang paling murah. Eh, Betul enggak? Ya, memang Iya. dikonsepkan untuk itu. Dikonsepkan Jadi untuk biar itu. terjangkau sama Warga. pelaku usaha yang neo berusaha. Oke. Ya. Dan yo kalau bisa celek brand-brand lain, beberapa brand mungkin ada di angka 7, ada di angka Iya, 9. iya. Wah, baca pernah lo lah cik-cik Iya, iya. untuk franchise ke bawah. Tapi Iya. udah di angka 2,9 yang tergolong terjangkau. Ya. Tergolong terjangkau apalagi untuk warga Sumatera Barat. Ya. Nah, tapi mungkin ada beberapa calon pelaku usahanya pengen mana dia wak Yo. pengen lo lah jadi mitra Papico kok sih, Hmm. tapi wak ada modal dah. Ah. Nah, kan bisa jadi. Iya, nah, bisa nah, jadi. Memang ada beberapa. Ada beberapa. makanya, 3 juta tuh mungkin bagi beberapa orang wah murahnya. Iya. Kalau tapi bagi beberapa orang lain, deh wah itu tuh mana murah dia anglun tentu murah deh dan lain kan. Iya, iya. Nah, bahas dah kalau misalnya awak nak modal bisa nak jadi mitranya dari Papico. Nah, pertanyaanku alah banyak yang datang lah. Alah Oke. banyak yang datang. Jadi untuk mengatasi pertanyaan orang kok, ditanya mana keseriusan orang tuh. Ditanya setelah itu mungkin runningnya Oktober juga. Mitra Papico tanpa modal. Tanpa modal maksudnya itu memangnya serius ingin berusaha, dia gia booth lengkap Mm-mm. dan mereka harus menjual 500 cup. Oke. 500 cup, semua penjualan itu di store. Habis itu booth tuh milik mitra full. Oke, dengan target 500 cup. Ya. Oke, entah Mau seminggu, mau 2 minggu, mau sehari atau sebulan. Setelah Oke. terjual 500 cup, seluruh peralatan untuk mitra. Jadi untuk selanjutnya mitra hanya membeli bahan baku Oh, tapi yang 500 cup awal tuh setor di store Oh, ke oke. ke owner lah, ke ke awak lah. ke si Iya. si pemilik brand tadi Iya. ya. Oke, berarti nya bisa dengan challenge lah ya. Challenge karena ditanya keseriusannya, memang new serius usaha tuh enggak. Oke. Iya. Jadi walaupun sana anda punya modal, tetap bisa jadi mitranya Papico. Papico, bisa dapet bootnya segala macamnya Iya. secara Lengkap. lengkap, Iya. tapi dengan syarat ikuti challenge-nya yaitu bisa menjual 500 cup Cup awal. Awal. Oke. Bahan baku 500 itu diberikan, boot Oke. diberikan, perlengkapan diberikan, mitranya cari tempat. Setelah terjual 500 cup, seluruh uangnya di store, habis itu dikasih bahan baku 100 untuk modal. Pokoknya semua peralatan untuk mitra. Oke. Nggak ada biaya-biaya lain. Nggak ada biaya lain ya. Nggak ada lah. Nggak perlu mengeluarkan 2,9 Nggak tadi perlu ya? nulis 9. Oke, masuk akal sih. Nah, Oke. karena challenge-nya kadang orang tuh nyo jadi mitra cumanya separuh-separuh niatnya. Betul. Nah, kini dia lagi challenge-nya dulu. Mau Iya, apa tidak melaksanakan challenge. Siap. Nah, Jadi kalau sana nggak ada modal, jauh usah ragu. nggak usah ragu. Tetap bisa Iya, jadi. tetap bisa jadi mitra Papico. Papico. Iya. Oke, keren. Nah, tadi udah menyebut di awal keterkaitan bukan terkaitan. Campur tangan. dari Iya. si owner kok kalau bisa 10%. Iya. Nah, kan 10% campur tangan udah Iya. di usaha di Papico kok kini kok. Alun kini alun lah. Oh, kini lah. Masih 30 lah. Menuju lah ya. Menuju. Ya. Oke, kini masih 30 lah. 30 lah. Berarti ada 70% hidup udah yang lainnya. Kemungkinan Iya. tidak berkaitan dengan Papico. Iya ada. Kalau boleh tahu bisa dibagi. Kebetulan sekarang teknisi IT. Oh, mind Teknisi blowing. IT. Mind blowing. Mind blowing. Usaha kok F&B kok. Iya, F&B. Usaha drink, Iya, minuman, iya. tapi Keahlian IT. Keahlian IT, IT, teknisi IT. Teknisi IT. Bisa-bisanya kamu ya. Kalau bahas sih ceritanya. Ceritanya emang dari setelah selesai kuliah itu emang diterima di perusahaan tuh. Perusahaannya di Jakarta. Oke. Cuman ditus di Sumatera Barat, teknisi di Sumatera Barat. Oh, utusan untuk khusus Ditempatkan. ditempatkan di Ditempatkan Sumatera Barat. ya. Oh, kebetulan di tempat domisili awak lah ya. Di mana? Di Padang loh. Di Padang. Oke, di sebuah Seluruh Sumatera Barat. Emang jadi teknisi di situ. Jadi dimanapun ada cash, ada maintenance, langsung jalan. di salah satu brand bukan BUMN ya.
Bukan BUMN, Oke, swasta. Sakal mau nyebut nama aja. Iya. Salah satu perusahaan swasta dari nasional, Iya. udah sebagai utusannya risiko dan teknisi IT. Teknisi IT kok apa sih anunya dah? Mencakup hardware, software, mau server, jaringan, install laptop, komputer dan lain sebagainya. Oke. Iko wajah agak hitam gara-gara minggu lalu habis dari Mentawai. Di Oh, Semeru. paneh-paneh ya. Pane-pane. Cuman jadwalnya memang sejam ya ngarit. Cuma ketinggalan kapal. Akhirnya 3 hari di situ. Nunggu kapal balik. Kalau Pak menikmati alam dulu. hitam jadinya. Tapi alam Mentawai. Alamnya itu Mentawai luar Masya biasa. Allah, luar Masya Allah. biasa. Sama kepikiran untuk buka Papiko di Mentawai. Iya. Boleh juga tuh. Cari mitra. Cari mitra. Iya. Dah. Oh, boleh. Papiko cabang Mentawai ya. Dah. Yap. Kok lah kayaknya lah lampian-lampian di ujung-ujung acara kok. Iya. Sebenarnya Pak masih pengen mengulas tentang franchise dan sistem-sistem cara kerja udah di usaha Papiko kok. Iya. Lebih dalam mungkin kita lanjutkanlah di lain kesempatan atau di Siap. luar ya. Atau Siap. bagi teman-teman yang pengen buka usaha atau pengen bermitra dengan Papiko, kamu ada hubungi itu dah. Langsung nomor telepon atau Bulia kak atau ke Instagram Bulia? Instagram langsung aja DM adminnya papiko_drink. Papiko_drink. Iya. DM saja, DM. hubungi ke siapa Admin. tadi? Papi. Papi. Hubungi Papi. Iya. Passwordnya papiko. Iya. Pakai password ya. Jadi pas masuk kan assalamualaikum. Nah, dia di admin tanya password. Papiko. Oke. Tanya lah sih step by stepnya langkah demi langkah Iya. untuk menjadi mitranya Papiko, Papiko Drink. iya. Nah, oke. Kalau saya dah Ah. semacam closing statement lah sekali. Closing Closing statement bagi Dunsana yang pengen membuka usaha, entah itu jadi mitra Papiko, entah itu inyo akan membuka usaha lain-lainnya lah gitu. Oke. Baik, closing statement untuk mitra Papiko atau anak muda yang berusaha, yang penting itu konsisten. Konsisten memang kadang usahaku pasti naik turun. Ada naiknya, ada turunnya. Ketika turun tuh jangan down, tetap konsisten. Apapun usahanya tetap konsisten. Itu aja lah untuk anak muda. Oke. Konsisten yang Konsistensi itu yang paling penting. Yang paling ya. penting ya. Karena berjuang membuka usahaku sama kayak memperebutkan kemerdekaan. Iya. Emang meraihnya susah. Meraihnya susah. tapi mempertahankannya jauh lebih susah. Iya. Dah. Konsistensi tadilah kuncinya ya. Kunci. Oke. Kalau target Nio hidup ya kerajo sama orang kan. Tapi kalau Nio jadi sultan ya usaha. Betul. Kok hanya targetnya lain berarti makan sehari-hari ya Iya. boleh. Tapi kalau pengen hidup yang jauh lebih lagi lebih jadi baik lebih baik ya, buka usaha. Ikan pintu rezeki 10 sambilannya berusaha. Betul. Dia berdagang ya Iya. dengan berwirausaha, dengan berniaga. Berniaga, ya. Asik. Mantap. Terima kasih udah Fauzan Sama-sama lah datang udah. ke podcast Sampai Mataku Siap. lah bisa sharing-sharing tentang pengalamannya buka usaha Papiko Drink sampai buka franchise dan segala macamnya. Iya. Semoga kawan-kawan di rumah terinspirasi dan banyak hal yang bisa dipetik dari perbincangan kita yang hanya 1 jam kok. Iya. Kurang oke. rasanya nak dah. Kurang Iya, ya. banyak kali Tambah aja waktunya produser. Oke, terima Iya. kasih banyak udah. Sama-sama Semoga udah. Papiko makin keren, makin sukses, makin banyak cabangnya. Amin. Makin banyak mitranya. Siap. Semoga awak salah satunya kok. Wah, ditunggu udah jadi mitra Papiko. Oke, dan saudara-saudaranya, demikianlah bincang-bincang kita bersama udah Fauzan mengenai Papiko dan usaha minumannya. Semoga menginspirasi kita sadolahnya. Saya Desmi Sugari mohon pamit. Kalau ada salah perbuatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.